iya pemeriksaan kemarin sebagai saksi. Dan berapa pertanyaan yang diajukan? Kalau berapa pertanyaan nggak tahu, karena menurut gua kasus ini nggak penting, jadi nggak terlalu tahu berapa pertanyaan gitu, karena kebanyakan ngobrolnya sih. Apa sih yang lebih di Yang mendasari nih kayak dari kasus ini seperti apa nih? itu kan itu. Cuman ditanya ini postingannya benar nggak? Iya betul itu postingan saya. Kok bisa bilang begitu ya? Karena memang dia begitu gitu. Niki cukup mengejutkan nggak dengan Baru ya, ini tersebarnya? kayak menurut kalian aja deh, ini kayak main-main gak sih? Kok ada 2 surat panggilan tapi yang disebarin ke kalian sebagai tersangka, yang dikirim ke saya sebagai saksi tanggal 15 jam 3 pagi. Ada pengepungan dari Polres Serang Banten. Bapak-bapak polisinya datang jam 3 subuh pagi. Itu kenapa gitu? Gue bingung kenapa ya kok bisa ada kayak gini. Ini jangan-jangan antara institusi mau memecah belah kedua polisi kali ya. Mungkin ada kubu-kubuan atau bagaimana, saya nggak paham gitu. Tapi kalau kalian mau dengan jelas pengen tahu secara detailnya kayak gimana, ya kalian datang aja ke sana, datengin, jangan ke saya. Itu yang nyebarin siapa juga saya nggak tahu. Tadi seandainya memang surat itu dinyatakan betul sah gitu, Nggak bisa, itu nggak sah, itu nggak bisa. Kan Kabid Humasnya sendiri bilang katanya saksi, kok yang disebarin tersangka. Kalian udah lihat kan yang saya di Polres Banten, yang saya preskon sama bapak-bapak kepolisian dari sana, kan ada Kabid Humas Polda Banten, saksi kan, ada kan siarannya, kalian lihat sendiri nggak? Ya itu aja yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi mungkin ada niat untuk melaporkan balik. Oh iya, hari Sabtu ini memang saya rencananya ingin ke apa ya namanya, bukan propam ya, apa namanya kalau mau laporin kepolisian itu SPKT untuk melaporkan Divisi Propam, Divisi ya, Propam. Divisi Propam hari Sabtu besok gitu. Di mana teh kalau Mabes Polri. jam berapa teh? Sekitaran jam 12 jam 1 lah ya. Iya. Karena kalau misalkan mau disanding-sandingin sama kasus aku, kan aku ada beberapa kasus juga yang undang-undang ITE kebetulan ya. Contohnya aja yang Indra Tarigan sebagai terdakwa. Dia itu memposting foto anakku Laura dengan jelas ya. Tapi kok prosesnya lama ya, sampai 2 tahun, itu pun tidak ada penahanan, dan dia pun sekarang sedang disidangkan. Kebetulan sudah divonis 6 bulan penjara, subsidiar 100 juta 1 bulan plus 1 bulan kurungan kalau nggak mampu bayar. Dan dia juga lagi banding. Tapi kok ini cepet banget ya gitu, 3 minggu di Polda Banten. Kok bisa seheboh ini gitu. Jadi nggak tahu deh, bingung juga. Kalau nggak salah undang-undang ITE sih seharusnya nggak begini ya gitu. Prosesnya kalau sesuai prosedur, prosesnya nggak mungkin secepat ini. Apa mungkin, nggak tahu ya, setahu Niki kalau misalkan kita berkasus, misalkan Niki mau ngelaporin siapa gitu, KTP-nya Jakarta Selatan nih, tiba-tiba mau ngelaporin ke Polda Metro, pasti bapak-bapak dari SPKT Polda Metro bilang kenapa nggak ngelapor ke Polres Jakarta Selatan gitu kan, biasanya gitu kan. Cuman kemarin memang saya pertanyakan, Pak, kenapa kok bisa diterima di Banten? Kata bapak penyidiknya yang kebetulan saya pegang juga fotonya, dia bilang iya karena dia sedang lihat pabrik di daerah Banten, lalu dia ngecek Instagram saya dan dia langsung melaporkan ke Polres ya, bukan Polda, Polres Serang Banten, tapi KTP-nya di Jakarta gitu. Terus saya bingung karena saya orang yang nggak mau terlalu banyak nanya, jadi saya iyain aja. Tapi menurut yang udah kalau kita berkasus ya sesuai sama KTP sih gitu, walaupun tempat kejadiannya mau di Serang kek, mau di Papua kek, mau di Makassar kek, tetap acuannya adalah KTP gitu kan, domisili kan gitu. Postingannya ada 2 mengenai Dito Mahendra yang melakukan pemukulan terhadap security. Itu. Gitu. Yang dilapor ke Mabes siapa aja? Semua yang terkait di Polres Serang Banten gitu. termasuk orang yang saudara Mahendra itu sendiri. Dito Mahendra itu ya, pokoknya semua yang terkait aja lah gitu, karena kalau kita ngikutin prosedur hukum yang ada di Indonesia dan undang-undang, sepertinya kalau kasus yang sekarang terlalu ekspres gitu, belum pernah dipanggil, kasusnya belum naik, masih sebagai saksi, tiba-tiba sudah ada yang menyebarluaskan surat katanya tanggal 13 sebagai TSK, padahal tanggal 15 sudah datang ke Polres Serang Banten dan Bapak Kabid Humas
Polda Serang Banten pun kita duduk bareng di satu meja dan dia ngomong pun di depan wartawan bahwa nih kita statusnya sebagai saksi gitu. Pasal Nyai, yang dilaporkan Nyai, apa yang- nih? Undang-undang ITE, undang-undang ITE. Nyai Postingan alasan yang tadi sempat diposting kan yang mendoakan Pak Kasat itu seperti apa nih? Ya kan kita doain yang baik-baik dong, semoga lancar pekerjaannya, sehat walafiat, gitu aja. Itu kan doa, gitu. Nggak ada maksud apa-apa. Nyai alasan melaporkan ke Propam Divisi Mabes kenapa, apakah ada pelanggaran kah kemarin itu? Ya menurut kalian aja jam 3 pagi datang, surat pemanggilan setiap hari ada, gitu kan. Terus caranya pun salah, gitu. Bagaimana dia masuk ke rumah, bagaimana dia merusak segala macam sampai mengancam, itu kan udah salah karena ini kan bukan soal lagi menggerebek bandar narkoba ya gitu, atau gue bikin organisasi yang bisa menghancurkan Indonesia kan juga enggak. Gue kan cuman sendiri aja di rumah kok sampai sebegitunya gitu loh. Semua kan ada, apalagi kan bapak-bapak aparatur negara yang khususnya di Serang Banten ini kan pasti sebelum jadi polisi kan sekolah dulu dong, sekolah, disumpah gitu kan. Ya harusnya mereka lebih paham daripada saya lah. Nah, kemarin saat respon kemarin itu gimana Kak? Hah? Ada pada saat respon kemarin itu apa sih Kak yang dilontarkan dalam artian? Enggak, mereka cuma menanyakan aja ya, benar-benar klarifikasi aja, menanyakan ini postingan ini betul nggak, tanggal sekian, iya betul, ya kenal nggak dengan Dito Mahendra, saya tidak kenal, tapi ternyata baru saya tahu dia pacarnya Nindi Ayunda, gitu, ketemu nggak pernah, ngobrol nggak pernah, berteman tidak pernah, papasan nggak pernah. Niki menegaskan aja Niki. Ada pengerusakan, mungkin bisa dijelasin pengerusakan Ada dan pengancaman itu seperti pengerusakannya apa? itu jendela kamar pembantu, terus dia sudah masuk ke lahan privacy, kan di sini kan bukan privacy ya, tapi kalau udah masuk pagar ini kan udah privacy dong. Kan kalian lihat sendiri yang diposting sama bapak-bapak dari Polda Serang Banten kan masuk ke dalam halaman. Polres. Polres ya, Polres Serang Banten kan masuk ke halaman, tapi kan mereka bilang tidak masuk, padahal mereka memposting yang sedang lagi di dalam gitu. Jadi itu harus diluruskan semua. Dirusak. Caranya dia merusak. Caranya Ya adalah. Niki dia kemarin menunjukkan surat perintah ini nggak penangkapan nggak? Enggak, tapi dia cuman begini-gini aja gitu, karena itu jam 3 atau jam 4 pagi gitu ya, jadi kayaknya males juga gitu kalau mau gimana-gimana, karena biasanya kan jam segitu orang udah lagi mimpi ya gitu, tiba-tiba didatengin kan shock gitu. Tapi kemarin sempat ada permohonan maaf kah dari pihak Polresta Serang Banten? Rahasia lah itu. Enggak adanya Dia suka mungkin mancing. kemarin. Ada. Ada berapa orang nih Pak yang akan dilakukan? Ya yang datang aja, yang mungkin ya yang terkait berarti kan Polres Banten, Serang Banten semua dong ya, berarti ya segitu. Berarti ini ada pasalnya perbuatan tidak menyenangkan juga nggak sih? Kak? Masalahnya ini urusannya sama polisi sih ya, sama polisi ya. Tapi mudah-mudahan ya bisa berlaku adil lah. Ini mah sebenarnya aku tuh kasihan sih. Kasihannya apa? Karena nggak semua polisi ya di Indonesia ini begini gitu kan. Kasihan gitu. Yang lain-lain yang memang benar-benar melakukan pekerjaannya sesuai sama SOP-nya, tidak pernah melanggar segala macam gitu. Cuma gara-gara bapak-bapak polisi dari Polres Serang Banten nih jadi heboh begini. Jadi masyarakat kan jadinya meragukan nih kapasitas kepolisian Indonesia nih bagaimana gitu. Kak, ini kan sempat berkali-kali mendapatkan surat panggilan gitu Kak. Sampai akhirnya kan Niki nggak datang tuh memberikan alasan tertentu nggak sih sampai akhirnya puncaknya kemarin gitu. Jadi gini, seperti yang kalian tahu ya teman-teman wartawan, Nikita Mirzani ini kan kayaknya memang udah langganan sama kepolisian ya. Jadi udah terpaham gitu, kalau panggilan itu pasti udah tahu kan. Biar sih kalau misalkan panggilan pertama akan ada jeda untuk pemanggilan berikutnya, betul dong. Lah tapi ini belum ada jeda panggilan berikutnya sudah ada panggilan lagi. Otak ini jalan dong kayak kok begini ya gitu kan, kok begini ya. Akhirnya ya saya diemin gitu kan, karena ya statusnya juga masih saksi dan interview gitu. Tapi kalau saksi interview dipanggil lagi, kadang-kadang malah dari polisinya langsung yang dari Polres Banten Serang itu yang datang. Jadi kayak ini kasus kayak main-main deh gitu, ini maunya apa gitu. Niatan hati memang mau datang, tapi kan karena jauh kan. Nah tapi nggak tahu tiba-tiba
ada surat panggilan lagi yang tanggal 10 itu untuk datang tanggal 13, ternyata tanggal 15-nya jam 3 subuh mereka datang gitu. Apa karena efek tidak mengindahkan surat panggilan? Sebenarnya gini, itu loh, kan? kalau tidak mengindahkan sebenarnya kalau undang-undang ITE itu sebetulnya kan nggak boleh digituin gitu. Kan udah paham lah, kan udah sering juga kan mondar-mandir kantor polisi juga untuk ngeliput kasus gitu. Kan udah paham lah. Nyai, postingan yang satu lagi tentang apa? Sama Kan ada aja, dua. sama aja. Sama aja. Sama aja. Niki menegaskan aja dari tanggal 15 sampai sekarang itu Niki emang belum menerima mengenai surat. Belum, karena setahu saya ya tanggal 15 itu yang kalian udah kesebar aja deh videonya itu kan kita duduk bareng nih, ada aku, Kak Fitri, lawyer Bang Fahmi, ada juga wakil Kapolres Serang Banten, ada Kabid Humas Bapak siapa saya lupa tapi dari Polda Banten, Serang Banten. Itu kan kita sudah duduk bareng, sudah ngobrol di depan wartawan bahwa Nikita Mirzani datang ke sini sudah kooperatif dan dia sebagai saksi. Udah, apa yang mau ditanyain? Nah besok itu kira-kira berapa orang dan pasalnya apa aja kayak mungkin membuat dirimu terganggu dengan hal kemarin? Nggak tahu ya, itu urusannya Bang Fahmi, tanya aja sama dia. Ini instansi atau perorangan sih Nyai? Wah nggak tahu itu nggak tahu. Pokoknya yang jelas besok bakalan ngelaporin. Tapi Nyai Ya, bukan mabesnya ya, bukan mabesnya. Laporannya ke Mabes. Khusus yang buat ngelaporin polisi itu dari Propam. Instansi ya Nyai? Instansi. Bukan perorangan ya? sendiri. Bukan. Besok nggak sama Bang Fahmi. Iya dong, harus ada akunya. Akan dilampirkan bukti-buktinya juga nanti Semua foto-foto dong. Kan gitu. udah dibilang itu kan CCTV ada. Ini sampai gara-gara ada kasus itu CCTV jadi nambah 2 nih. Nanti besok di sini juga akan ada CCTV lagi. Jadi akan jelas banget segala sesuatu yang terjadi di luar. Berarti total CCTV berapa Nyai? Sekarang total 20 ya. Jadi kecuali di kamar gua nggak ada CCTV. Sampai ke kamar anak semua masuk CCTV. Langkah selanjutnya seperti apa? Ini kan pelajaran yang kan Niki bilang merasa gue tuh udah keseringan dengan urusan sama polisi, tapi dengan lebih tetap tidak kapok atau apa dengan Enggak sih, selama yang gua omongin itu bener, yang kenapa kita harus takut gitu kan? Ya negara ini kan dilindungi oleh undang-undang ya kan. Ya Niki kan sama aja kayak masyarakat Indonesia pengen juga beropini, pengen juga berpendapat gitu. Pokoknya aku mah cinta polisi, aku merah putih, aku tidak pernah melakukan kriminalitas, pakai narkoba atau penipu atau membunuh atau jadi bandar atau jual anak ayam cabe-cabean atau penyelundupan atau 378 nggak pernah terjadi dalam hidup. Tapi kalau cuma masalah posting, mengomentari ya itu hal-hal wajar aja di dunia inilah. Nyai.